Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 517. Hari pun berganti. Pagi kini datang kembali. Kenshin sudah bilang ke Kaori kalau akan kerja lagi dalam beberapa hari, jadi cleaning service di tempat yang lain. Setelah mendapat penjelasan Kenshin, Kaori pun mengerti. Dirinya mengiyakan. Dan kini, Kenshin masuk perusahaan itu. Terlihat sudah banyak orang yang berdiri. Mereka juga sama, akan kerja pertama di hari ini. Wajah-wajah penuh semangat. Begitu nampak terlihat, banyak pria dan wanita yang berkumpul di halaman utama. Mereka melihat tulisan yang tertempel di papan pengumuman. Rupanya itu pemberitahuan tentang hal yang harus dilakukan, yakni calon pegawai yang baru datang harus menemui siapa, ke kantor bagian mana, termasuk Kenshin yang berdiri, melihat namanya sendiri di papan pengumuman itu. Di sela hal tersebut, petinggi-petinggi perusahaan satu persatu mulai berdatangan. Mobil-mobil masuk ke dalam. Kemudian keluarlah seorang pimpinan, bos yang punya perusahaan, sudah tiba di tempatnya. Beberapa saat kemudian, masing-masing orang pun bekerja. Kenshin pun demikian, diperintah untuk ke tempat lokasinya. Kantor pertama yang harus ia bersihkan. Saat Kenshin tiba, dilihatnya banyak orang yang sibuk kerja, lagi melihat komputer di mejanya. Kenshin masuk begitu saja, sambil membawa lap dan sapunya. Kenshin mulai mengerjakan, membersihkan bagian depannya, mengepel lantainya. Di sela hal tersebut, tiba-tiba ada orang yang datang. Berjalan begitu saja masuk ke dalam, hingga orang itu jadi terpeleset, bahkan akan terjatuh. Langsung saja orang itu berkata, "Hei lu pekerja baru, kok kurang ajar sekali lu ini. Kerjanya sembarangan begini. Lihat ini akibat ulahmu. Gua hampir saja terjatuh." Seorang pegawai itu tiba-tiba marah. Mukanya jadi merah, melihat Kenshin dengan pandangan tajam. Kenshin pun menjawabnya, "Oh maaf mbak, saya nggak sengaja." Pegawai perempuan itu membalasnya, "Nggak sengaja gimana maksud lu? Ini aja alat kerjamu ditaruh di sini. Ember berisi air kok diletakkan di tengah begini. Gimana gua nggak terjatuh? Kerjamu aja nggak becus gini. Awas nanti jangan diulangi lagi. Kalau nggak mau dapat masalah." Waduh, Kenshin langsung diancam. Padahal juga nggak salah. Pegawai itu malah banyak bicara dengan marah. Namun Kenshin tenang saja, dan dianggapnya hal biasa. Kemudian terdengar orang bicara. Salah satu pegawai laki-laki berkata, "Ada apa Sofia? Kamu kok marah-marah gitu? Sama cleaning service pula, mending marah sama aku ini. Karena nggak level Sofia, cleaning service lu ajak bicara. Nanti kesenangan dirinya, mending bicara sama aku saja. Aku rela kalau kamu marahi." Dan orang sekantor pun tertawa mendengar ucapan Charlie yang menggoda Sofia, cewek primadona di sini. Kemudian Charlie itu bicara, menghardik Kenshin dengan berkata, "Hei lu pekerja cleaning service. Kalau kerja di sini yang benar. Jangan asal kerja saja. Untung mbak cantik itu nggak terjatuh. Kalau terluka lu yang gua hajar. Lu aku kasih pelajaran. Ayo lu lanjutkan kerja. Jangan melihat ke kita." Waduh, benar-benar si Charlie itu sangat tak baik sikapnya. Begitu pula semua pegawai yang di situ. Terlihat sombong semua, tak baik perilakunya. Atau memang mereka sudah biasa memperlakukan pekerja baru seperti begitu. Kenshin yang mendengarnya, tak tersinggung dirinya. Dianggapnya hal itu biasa. Kemudian di lain tempat, di kantor utama para pimpinan, terdengar pembicaraan. Salah satu orang berkata, "Oh ya gimana Pak Darno? Penghasilan dari penerimaan kerja bulan ini, apa lebih banyak dari kemarin?" Pak Darno itu menjawabnya, "Oh ini Pak Yudi, bulan ini pemasukannya lebih banyak. Karena pelamar kerja yang datang lebih dari yang kemarin. Mereka semua pun sudah membayar uang. Dan jumlah yang kita dapatkan hampir 2 miliar. Kan lumayan banyak itu." Pak Yudi pun senang. Begitu pula dengan semua temannya yang ikut membicarakan masalah tersebut. Kemudian salah satunya bilang, "Kalau begitu mulai sekarang kita harus bekerja." Membuat para pegawai itu tak betah. "Biar banyak yang segera keluar. Karena bulan depan kita buka lagi." Pak Yudi pun menjawab, "Iya itu tentu saja. Kita tinggal perintahkan bawahan agar segera melakukan." Ternyata mereka petinggi perusahaan
sudah membicarakan praktek penipuan, dengan modus membuka lowongan kerja. Nyatanya mencari keuntungan, mengumpulkan banyak uang, dari pekerja yang membayar, dan kini di kantor akuntansi. Seorang perempuan pegawai baru, yang bernama Gita, diomelin oleh atasannya. Bak kalau kerja yang benar, masa mengetik tulisan ini saja? Dari tadi salah begitu. Kalian juga semua, memang sekolah lulusannya apa? Katanya kuliah. Masa mengetik begini saja salah? Jangan-jangan kalian bukan lulusan sarjana, tapi lulusan sekolah menengah pertama. Ibu Erni, manajer kantor itu, terlihat marah-marah. Bicaranya kasar sekali, tak peduli menyinggung hati. Dan Gita pun menjadi sedih. Karena dari tadi pagi, selalu dimarahi, selalu diomelin. Begitu pula dengan pegawai baru lainnya. Mereka tak bisa mengelak, hanya menerima saja. Meskipun dibentak-bentak, mereka pun pasrah. Beberapa saat kemudian, Kenshin yang keluar ruangan, hendak mengambil air di belakang. Melihat seorang perempuan pegawai baru pula, yang berseragam kantoran, lagi membawa barang yang berat. Amat kesulitan ia berjalan, nampak tertatih-tatih, jalannya pelan-pelan, seperti keberatan, dan juga kelelahan. Kenshin pun menghampiri, langsung saja bilang, "Mbak, sini-sini biar saya bantu bawakan." Perempuan itu pun berhenti, langsung menaruh barangnya, kemudian melihat Kenshin. Jadi terkaget dirinya, tak percaya sekali dibuatnya. Sampai-sampai jadi terheran, kemudian menyapa, "Lo kamu ini, kamu bukannya Kenshin ya, teman SMP ku dulu?" Kenshin pun sama, terkejut sekali melihatnya, dan Kenshin juga berkata, "Lo ini kamu rupanya Gita, kamu Gita kerja di sini. Aku baru tahu ini." Gita pun menjawabnya, "Iya Ken, aku kerja di sini. Ini pun baru masuk hari ini." Kemudian Gita bertanya, "Kalau kamu Ken sudah lama ya kerjanya? Kamu kerja apa Ken?" Kenshin membalasnya, "Ya ini Gita, bajuku kan begini. Ya aku kerja cleaning service." Rupanya mereka saling mengenal, ternyata teman sekolah. Kenshin pun lalu berkata, "Oh ya kalau gitu aku bawakan ini Gita. Kamu nggak kuat kalau mengangkat barang ini. Ini seharusnya pekerjaan laki-laki. Kok malah kamu yang melakukan? Emang kamu kerja apa di sini Gita?" Gita menjawabnya, "Oh ini Ken, aku diterima kerja. Menjadi accounting kantor. Baru pertama masuk hari ini. Ya aku bersyukur Ken bisa kerja. Belum sebulan aku terkena PHK. Sudah dapat kerja lagi. Di perusahaan besar seperti ini. Kamu tahu sendiri kan, sekarang sulit mencari pekerjaan. Perusahaan yang aku tempati sebelumnya pun bangkrut. Karena adanya krisis ekonomi. Jadi Ken aku senang. Semua pegawai baru di sini pun sama. Meski di hari pertama banyak rintangan. Kita anggap itu ujian. Termasuk membawa barang berat ini. Aku rela mengangkatnya." Gita nampak merasa kuat, karena memang sedang butuh kerja. Untuk mencari penghasilan. Itulah mengapa ia bertahan. Meski sedari pagi, dimarahi dan diomelin. Bahkan dibentak-bentak, oleh atasannya yang bernama Bu Erlin. Kenshin yang mendengarnya, Kenshin pun mengerti. Dan Kenshin berkata, "Ya sudah kalau gitu Gita. Aku bantu bawakan barang ini." Sampai ke tempatnya, mereka kemudian berjalan. Kenshin mengangkat barangnya, dibawa di atas pundaknya. Tak lama setelah itu, tibalah Kenshin di tempat tujuan. Sebuah kantor yang berada di tengah. Saat masuk kantor itu, dan sudah menurunkan barang, staf pegawai yang di situ langsung saja berkata, "Lo Mas ini kok membantu kerja Mbak ini? Masnya kan punya pekerjaan sendiri. Ngapain membantu kerja orang lain? Kamu juga Gita, siapa memangnya yang menyuruh kamu? Boleh dibantu kerjanya. Kamu kan lagi pertama masuk kerja di sini. Kok seenaknya begitu saja? Menyuruh cleaning service membantu. Kalau gitu ayo ulangi lagi. Bawa barang itu kembali. Kemudian taruh di sini lagi. Anggap itu hukuman. Kalau tidak dilakukan, kamu akan terkena teguran. Karena sudah melanggar aturan." Gita pun diperintah untuk mengulangi dari awal. Membawa barang yang berat dari tempat pertama. Dan Gita yang butuh kerja. Gita pun menerimanya, menuruti saja perintah. Kenshin yang mendengar itu, sampai-sampai berkata, "Jangan-jangan Gita, kamu nggak usah lakukan." Mendengar ucapan Kenshin, staf kantor tersebut terkaget jadinya. Karena cleaning service sudah berani bicara, berani pula membantahnya. Dan pegawai itu langsung marah.
menghardik Kenshin dengan berkata, "Hei lu pekerja rendahan, berani-beraninya kamu ini membantah perintah atasan." Orang itu nampak murka, wajahnya begitu marah, tak terima dengan Kenshin. Cleaning service sudah berani membantahnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.